Intraday hari ini indeks harga saham gabungan sempat melemah cukup dalam ke 6.700-an, tepatnya di 6.762.878. Dan pemirsa, indeks harga saham gabungan di sesi kedua hari ini ditutup melemah di 0,68% dan masih bertahan di level support 6.800-an, tepatnya di 6.858.899. Intraday hari ini indeks harga saham gabungan sempat melemah cukup dalam ke 6.700-an, tepatnya di 6.762.878. Indeks harga saham gabungan berbalik melemah setelah intraday tertinggi hari ini mampu bergerak di zona hijau dengan menembus level 6.977.286. Kita ke grafis yang pertama, pemirsa. Kita akan coba lihat posisi penutupan beberapa indeks lainnya di tengah tekanan yang terjadi terhadap indeks harga saham gabungan. MNC 36 melemah di 0,41%, Jakarta Islamic Index masih bertahan menguat di 0,59%, dan LQ45 hari ini juga bertahan menguat dengan penguatan tipis di 0,18% di level 669.842. Grafis selanjutnya, rotasi pergerakan sektoral, barang baku memimpin penguatan di 1,85%, transportasi dan logistik juga menguat di 1,59%. Sektor kesehatan tampaknya terdampak aksi profit taking, melemah di 3,51%, industri juga melemah di 3,20%. Saham-saham deretan top gainers didominasi oleh saham-saham konglomerasi. BRPT hari ini melaju kencang, ditutup menguat di 2.280. PTRO juga menguat signifikan di 5.375. Adaro juga menguat di 2.600, dan DSSH hari ini rebound di 1.165. BRPT transaksi hingga 1,4 triliun rupiah. Sementara saham-saham yang hari ini yang masuk ke dalam deretan top loser masih dari grup Prayogo Pangestu. Cuan hari ini melemah dalam di 946, 45 maksud kami. Antam juga terdampak profit taking, melemah di 3570, Padi tertekan di 114, Damina melemah ke Rp346 per sahamnya. Updatean pergerakan indeks harga saham gabungan, dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda terutama dalam menghadapi perdagangan di hari selanjutnya. Pemirsa, masih di IDX Execution Closing, dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita akan coba lihat terlebih dahulu 4 saham pilihan yang direkomendasikan, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap pada di tangan pemirsa IDX Channel. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda, pemirsa. 4 saham pilihan yang direkomendasikan cukup bervariasi, tapi dinominasi oleh saham-saham pertambangan tampaknya. Seperti ada Indi, direkomendasikan buy on weakness, dengan supportnya di 3.050, resisten hingga ke 3.570. UNTR buy on weakness 26.225, resisten hingga ke 29.550. ITMG juga buy on weakness, masuk juga ke dalam listed kemarin sahabat kita hari ini. Rilis kinerja kuartal pertama 23.425, resisten hingga ke 27.000. Dan terakhir ada TPIA dari saham grup Prayogo Pangestu, buy on weakness, supportnya di 5.000, resisten hingga ke 6.700. Ada Indi, UNTR, ITMG, dan TPIA. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Henry, kita lanjutkan kembali Pak, 4 saham pilihan yang Baik, Anda rekomendasikan, Pak Henry. Yang pertama untuk Indi terlebih dahulu Pak. Saya akan coba update posisi penutupan di sesi kedua hari ini. Indi ditutup menguat 2,22% di 3230. Di tengah tekanan indeks harga saham gabungan, Indi berbalik menguat meskipun di menit terakhir laju penguatan terbatas. Buy on weakness di level berapa untuk Indi Pak, dan pertimbangan mungkin Indi masuk ke dalam salah satu saham pilihan Anda? Ya, untuk Indi hari ini rebound Pak ya, 2,21%, ditutup di 3230. Dan kalau kita lihat dari sisi teknikalnya ini memang Indi ini sudah hit bottom Pak ya, berkali-kali menyentuh level supportnya di rebound ya. Boleh di buy saat ini Pak di level market yaitu di 3230. Oke. Kalau sudah masuk posisi, perhatikan level supportnya Pak ya, itu di 3050, kemudian level resistannya 3570 bisa dijadikan target profit terdekat. Seperti itu Pak David. Baik, terdekat untuk seminggu ke depan Pak, 3570?
Ya, dengan rata-rata pergerakan ini itu per hari sekitar 350 sampai dengan 400 poin. Ini sampai dengan pekan depan, Pak. Ini Pak kita perhatikan ini masih ada potensi untuk mencapai di resistennya di 35, 70 bahkan lebih seperti itu, Pak David. Baik, pola pergerakan Indi, Pak, setelah sebelumnya sempat bergerak atau diperdagangkan di atas level 4.200-an, lebih cenderung tertekan, supportnya masih terjaga di 3.200-an hari ini, dan pola pergerakannya seperti apa? Apakah uptrendnya masih terjaga atau tidak, Pak Henry? Di sini kita melihat Pak terjadi pola triple bottom gitu Pak ya. Jadi untuk rebound ini masih jangka pendek Pak. Ya, jadi kita harus melihat Pak kalau misalkan sudah break level resistennya di 3570 baru kita bisa confirm kalau ini kembali uptrend seperti itu Pak David. Baik, buy and breakout juga direkomendasikan tidak Pak di 3530 tadi, 3.500-an? Yes, buy on breakout untuk tambah posisi itu boleh Pak, itu ya subject to trading plan-nya lagi Pak, seperti itu Pak. Baik, penutupan hari ini Indi 3230 menguat di 2,22%. Kita beralih ke saham pilihan yang kedua Pak Henry. Anda tadi juga rekomendasikan ada UNTR Pak. Rekomendasinya adalah buy on weakness juga. Penutupan hari ini UNTR tampaknya ditutup flat Pak, 27.175. Tapi perjuangannya secara intraday hari ini tadi sempat melemah ke level 26.250 dan berhasil memangkas pelemahan dengan penutupan 27 ribuan. Analisis dan rekomendasi untuk UNTR. Ya, untuk UNTR sementara masih posisi downtrend to ranging Pak ya. Jadi hari ini pun ditutup flat Pak, dibuka dan ditutup di 27175. Jadi kalau untuk UNTR ini kita melihat ada potensi gitu ya. Kalau misalkan besok dibuka melanjutkan penutupan hari ini seperti itu Pak. Jadi perhatikan Pak level supportnya itu di 26225 untuk UNTR. Kemudian untuk level resistance itu ada di 29550 untuk UNTR Pak. Baik, peluang untuk balik ke level 30 ribuan kembali Pak Henry. Peluangnya kita melihat di sini rata-rata pergerakan UNTR ini cukup lebar Pak ya, itu minimum 1.000 rupiah per hari. Itu dilihat 2 pekan ke depan Pak, itu masih ada kemungkinan bisa kembali uptrend seperti itu Pak David. Baik, penutupan hari ini flat di 27.175, intraday tadi sempat menguat ke 27.400, intraday terendah di 26.250, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita beralih ke ITMG Pak. Nah, kebetulan ini masuk ke listed hari ini Pak. Kinerja mereka kurang begitu bagus di kuartal pertama di 2026. Apakah masuk ke dalam saham pilihan murni dari sisi teknikal saja Pak untuk ITMG? Ya, untuk ITMG kita pertimbangannya adalah dari sisi teknikal gitu ya. Kita melihat penurunannya sudah cukup signifikan Pak dari akhir Maret ya. Pada saat itu harganya masih sekitar 30.000 gitu ya. Dan penurunannya sudah cukup dalam signifikan, dan kita melihat di sini justru Pak ada peluang Pak kita untuk masuk posisi buy on weakness seperti itu. Jadi dicermati kalau misalkan besok dibuka kembali menguat ya di atas penutupan hari ini yaitu di 24.100, boleh masuk di market Pak dengan perhatikan level supportnya di 2345, level resisten itu di 27050 untuk ITMG. Baik, kalau kita lihat dari sisi teknikal Pak, di menit-menit terakhir jelang penutupan ITMG ditarik ke atas sehingga hanya melemah di 0,21%. Dari posisi teknikal ini persentase untuk kembali ke zona hijau di perdagangan esok hari lebih besar Pak? Ya, kelihatannya Pak memang besok bisa Pak mulai rebound untuk ITMG gitu ya. Mengingat tadi banyak sekali kita melihat justru yang melihat Pak peluang untuk masuk posisi pada saat pelemahan terjadi dan ada indikasi rebound seperti itu Pak David. Baik. Dari ITMG kita beralih ke saham pilihan yang terakhir Pak, dari saham grup Prayogo Pangestu, ada TPIA ditutup stagnan juga hari ini di level 5.050. Analisis untuk TPIA. Ya, TPIA juga kita melihat Pak ini ada potensi untuk rebound Pak ya, dan hari ini sempat melemah tadi Pak ya, itu di bawah 5.050, low-nya 5.000. Nah di sini kita melihat Pak ada potensi Pak untuk rebound karena kita melihat ada pola double bottom Pak di sini Pak ya. Jadi boleh Pak masuk di posisi besok kalau misalkan dibuka di atas penutupan hari ini di 5.050 dengan memperhatikan level supportnya itu di 5.000, kemudian level resistannya itu di 6.700 seperti itu Pak David.
Baik, penutupan hari ini di 5.050 bergerak stagnan pemirsa. Dalam beberapa perdagangan terakhir hari ini dan hari kemarin tekanan dalam terjadi untuk TPIA setelah mengalami penguatan signifikan sebelumnya. Dari posisi TPIA yang sebelumnya juga sudah melaju kencang, Pak Hendri, lagi-lagi saya menyayangkan pola ini dari TPIA, pola teknikalnya paling tidak dalam beberapa hari perdagangan terakhir, Pak. Jangka pendek saja. Ya, dalam jangka pendek ini TPIA confirm Pak, ini bergerak ke uptrend Pak ya. Karena kita melihat sekali lagi ada pola double bottom di sini Pak. Jadi perhatikan selama TPIA itu bergerak di atas supportnya di 5.000 dan besok dibuka melanjutkan penutupan hari ini Pak. Ini untuk jangka pendek ini sekali lagi Pak, confirm Pak ada potensi untuk rebound seperti itu untuk TPIA. Baik, trennya masih bertahan Pak? Trennya sementara kalau untuk medium term masih uptrend. Nah, kalau untuk short termnya itu ini lebih ke ranging Pak kalau untuk short term. Oke, baik, lebih ke arah trading saja begitu Pak? Yes, betul Pak. Iya, jadi masih bergerak di ranging seperti itu Pak. Oke, 4 saham pilihan yang direkomendasikan ada INDI, UNTR, ITMG dan TPIA, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel.